ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kembali pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga mudah-mudahan kita selalu ada di dalam ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat juga yang sama-sama kita hormati Bapak Agus selaku pimpinan, dan kemudian juga Bapak Yono, kemudian juga Bapak Rijal, dan juga semua jamaah bapak-bapak hadirin dan juga rekan-rekan yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan putaran kedua pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan dari materi atau menyambung daripada materi yang dibahas pada pertemuan pengajian kita di putaran pertama kemarin. Dan kemudian tepatnya malam hari ini insya Allah akan menjelaskan tentang masih hal yang berkaitan dengan masalah bab toharoh. Tepatnya malam hari ini insya Allah akan menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, dikatakan bahwa furudul wudu'i sittatun. Jumlah fardunya wudu itu yaitu ada 6. Insya Allah kalau dalam praktek dan kemudian barangkali secara umumnya setiap individu kita yang hadir malam hari ini, saya yakin insya Allah udah paham semua. Nah, tapi tidak ada salahnya kita bahas dan kemudian kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa bertambah dari ilmu yang selama ini sudah kita dapatkan, sehingga dengan bertambahnya ilmu ini senantiasa nilai ibadah kita akan semakin bertambah berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Alhamdulillah. Nah, mana di antara jumlah fardu wudu yang 6 ini? Yang pertama di antara fardu wudu itu al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Apa yang dikatakan dengan niat? Yang dikatakan dengan niat itu adalah sekedar kita bermaksud di dalam hati untuk melakukan sesuatu perkara. Itu secara lugawi yang dinamakan dengan niat. Ketika kita di hati punya maksud, punya tujuan, mau apa saja maksudnya, mau apa saja tujuannya, maka dikatakan oleh ulama itu disebutnya adalah niat. Pulang kerja, kemudian umpamanya mau silaturahim dulu ke keluarga. Di hati kita udah bilang nih, mau nengokin adik, mau nengokin abang, mau ketemu paman, mau ketemu saudara kita yang lain, atau barangkali kita mau nongkrong dulu di rumah teman sambil ngopi, sambil silaturahim dan lain sebagainya. Nah, itu adalah niat namanya. Kemudian umpamanya kita habis sholat isya nanti, di hati kita udah bilang nih, kita belum makan umpamanya malam, sore belum sempat kita, di hati bilang bahwa selesai acara pengajian, selesai kita sholat isya, insya Allah ntar kita mau makan. Nah, itu namanya adalah niat namanya. Tapi apa yang dinamakan dengan niat secara syar'i atau niat yang dikatakan oleh ulama secara istilah? Definisi niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yang artinya adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu perkara muqtaronan bi fi'lihi, sambil diikuti dengan melakukannya. Niat mau pergi dari Depok umpamanya ke Jawa Tengah. Malam ini kita di hati ngomong, besok pagi umpamanya kita mau ngambil cuti, pengen nengok orang tua kita umpamanya di Jawa Tengah. Nah, kemudian besok pagi dan bahkan dari malam hari ini pakaian udah kita kemas, kemudian keuangan udah kita siapkan, kendaraan udah kita siapin. Yang dinamakan dengan niat bukan hanya sekedar kita bermaksud di hati, kita besok pagi akan berangkat ke Jawa Tengah. Tapi yang dinamakan dengan niat bukan hanya sekedar bilang di dalam hati, besok mau berangkat ke Jawa Tengah, tapi kemudian diikuti dengan cara-cara atau barangkali dengan melakukan persiapan-persiapan karena besok pagi kita mau berangkat ke Jawa Tengah. Itu niat namanya. Kalau baru sekedar di hati bilang besok mau ke Jawa Tengah, nyiapin pakaian belum, nyiapin kendaraan belum, keuangan belum dikontrol, kemudian berangkat juga enggak, itu namanya adalah ngazam. Pak, azam namanya. Azam itu beda dengan niat. Makanya maaf-maaf, barangkali di zaman dulu suka ada orang yang mengatakan, sebagian daripada saudara-saudara kita, oh sholat itu cukup dengan niat. Betul Pak, saya juga setuju. Sholat itu cukup dengan niat. Nah, cuma yang jadi bahan pertanyaan, apa sih yang dinamakan dengan niat? Niat itu bermaksud di hati, kemudian langsung praktek, baru itu niat namanya. Kalau hanya sekedar bermaksud tapi nggak ada praktek, itu bukan niat. Itu namanya adalah azam. Namanya apa Pak? Azam. Air di depan kita, tenggorokan kita kering. Nah, kemudian kita ngomong, duh pengen minum, tapi ini tutupnya nggak dibuka. Kemudian lagi airnya, kemudian nggak kita minum. Itu namanya bukan niat Pak, azam namanya. Azam namanya. Perut lapar, nasi udah ada, ngambil piring enggak, ngambil lauk enggak, kemudian nyuap nasi juga enggak. Itu namanya bukan niat. Itu namanya adalah azam. Kalau niat, pengen makan, ambil piringnya, ambil sendoknya, kemudian nasinya kita taruh di piring, lauknya kita cari, kemudian kita siapin datu dua-duanya, dan kemudian kita ambil datu, ambil itu nasinya, kemudian kita baca doa, Allahumma barik apa doanya? Bukan Allahumma barik lana Allahumma barik lana
bima razaqtana wa qina ada masukin datu nasinya ke mulut, itu namanya adalah niat. Jadi orang kalau maksud sholat, yang dimaksud dengan sholat itu cukup dengan niat, bukan cuma sekedar di hati begini Pak, Bapak lagi kerja nih sibuk, lagi ngemas barang, lagi nurunin barang, dan kemudian aktivitas kita yang lainnya. Yang dinamakan dengan niat bukan hanya pas azan maghrib, pas azan zuhurnya, pas azan asarnya, kemudian Bapak lagi aktivitas, kemudian Bapak ditanya sama teman, lu udah sholat apa belum? Udah. Emang kemudian ditanya sama temannya, kapan lu sholatnya? Kan sholat cukup sama niat. Nah, itu bukan niat Pak, itu namanya adalah azam. Namanya azam. Jadi kalau nggak ada praktek mah, itu bukan niat. Makanya kalau ada orang bilang bahwa sholat itu cukup dengan niat tapi prakteknya nggak ada, nah entar pas dia mau makan nasinya kita ambil. Kalau dia marah kita balikin. Kan ente bilang kalau sholat itu cukup dengan niat, berarti makan juga nggak usah pakai dimasuk itu nasi, nggak usah pakai ditelan itu nasi, cukup sama niat doang. Paham Pak? Kenyang nggak kira-kira? Kenyang nggak kira-kira? Enggak. Nah makanya definisi niat itu begitu Pak. Definisi niat begitu. Jadi kita sama, pada prinsipnya kita sama sama saudara-saudara kita yang tahun-tahun kisaran tahun 90-an dulu rame itu. Banyak paham yang mengatakan bahwa sholat itu cukup dengan niat. Betul, kita juga setuju. Cuma perlu kita tanya lagi, perlu klarifikasi lagi. Kita tanya, apa yang dinamakan dengan niat? Kalau dia berkata, kalau dia bilang bahwa niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu perkara kemudian langsung prakteknya, baru itu namanya adalah niat namanya. Mau sholat maghrib tapi lagi ngerokok, orang-orang udah selesai, bang mau sholat maghrib, mau? Nah, udah jam 1, bang bagaimana? Mau sholat zuhur gak? Mau? Ditungguin sama temennya sampai setengah 2, bang mau sholat zuhur apa enggak? Mau. Nah itu belum niat Pak, belum niat itu namanya. Niat itu adalah maksud di hati langsung praktek. Nah ambil air wudhunya, kemudian Bapak kaki dua-duanya ngepak atau berdiri tepat di mana kita mau sholat, dan kemudian Bapak mulai jatuh sholat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Yang jadi imam jadi imaman, yang jadi makmum makmuman lillahi ta'ala. Nah yang dinamakan dengan sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Nah itu definisi sholat Pak. Selama ini kan kita sholat ngerjain, tapi kalau ditanya sholat apaan sih, jangan keter Pak, jangan bingung. Yang dinamakan sholat itu kalau bahasa Arabnya adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Af'alun pekerjaan, wa aqwalun dan ucapan, muftatahatun bitakbir yang dimulai dengan mengucapkan takbir, wa muhtatamatun bitaslim dan kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Ya kan salat dari situ kan Pak? Awalnya kita takbir, kemudian akhirnya kita salam. Allahu Akbar. Nah dari situ mulai sholat Pak. Sehingga takbirnya disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang membatasi antara perkara yang tadinya halal, maka udah takbir jadinya haram. Sebelum sholat kita boleh minum apa enggak? Boleh, bebas kan? Sebelum sholat kita bebas makan, boleh apa enggak? Boleh. Sebelum sholat kita bercanda sama teman, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau udah Allahu Akbar, boleh makan? Enggak. Boleh minum? Enggak. Boleh bercanda? Enggak. Cuma sekedar nyenggol teman doang dikit, atau nginjek kaki teman dikit di waktu sholat. Kalau dia sengaja di waktu itu sholatnya nginjek kaki temannya, padahal enggak kenceng, padahal cuma sekali doang, tapi kalau sengaja seperti itu namanya jadi batal sholat. Kecuali kalau nggak sengaja lain masalah. Nah, karena itu niat. Jadi niat sholat langsung Allahu Akbar. Dan kemudian yang paling inti dalam sholat kita, niat itu adalah adanya nanti bab kelanjutannya.
Yang dinamakan dengan niat itu wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di sini di dalam hati kita. Kalau di dalam lisan itu bukan niat, tapi baru lafaz daripada niat, kalimat daripada niat. Niat yang sesungguhnya adalah wa mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah di dalam hati. Mulut kita ngucapin Allahu Akbar, maka hati kita berkata, niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat bermakmum fardu karena Allah Ta'ala. Selesai rohnya lapan akbar, maka selesai ucapan dalam hati kita bahwa kita niat melakukan ibadah sholat. Nah, jadi yang pertama yang dinamakan dengan fardu wudu itu adalah niat. Paham Pak? Paham? Nah, jadi itu Pak pembahasan tentang niat. Ya, jangan salah kaprah karena zaman sekarang ini maaf Pak, banyak paham-paham yang dimana baca mungkin Qurannya sama, hadisnya dibaca sama. Cuma kadang-kadang agama itu hanya dikejar oleh logikanya. Sedangkan ilmu Allah itu sangat luar biasa. Sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ilmu Allah luas luar biasa. Ibarat lautan yang nggak pernah kelihatan ujungnya di mana. Dan kemudian ilmu kita itu ibarat seumpama telunjuk kita masukkan ke dalam itu lautan dan kita angkat. Nah, tetesannya itu ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah itu lautan yang sangat luar biasa. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya, Allah itu adalah zat yang alimun, artinya yang maha mengetahui. Wallahu alimum bidatis sudur. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui terhadap siapapun mereka yang memiliki hati. Sehingga suara hati pun baik itu diucapkan oleh lisan kita ataupun tidak. Nah, ketika kita punya bahasa kalimat baik yang diucapkan ataupun yang tidak diucapkan, kelakuan kita di saat kita sendiri atau di saat kita ada di hadapan orang banyak, di saat kita sepi ataupun di saat kita ramai, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali Pak, fardu wudu yang pertama adalah niat. Satu, niat. Yang kedua, wasani. Yang nomor keduanya adalah ghuslul wajhi. Apa tuh ghuslu? Ada ghuslu, ada mashu. Beda Pak. Ghuslu apa? Ghuslu artinya membasuh. Mashu artinya mengusap. Perbedaan antara ghuslu dengan mashu, kalau ghuslu mesti ada air yang mengalir. Jadi ketika kita membasuh wajah, nggak cukup umpamanya tangan kita basahin dan kemudian airnya kita buang, kemudian kita usapin ke sini. Nah, itu nggak cukup. Seperti kita nyapu rambut. Kalau rambut kan mashu namanya. Bapak lihat ke dalam kitab-kitab fikih perbedaannya ghuslu sama mashu. Kalau ghuslu itu mesti ada air yang mengalir Pak, sekalipun sedikit. Umpama yang benar orang umpamanya air nih sedikit banget. Bapak barangkali pernah melihat umpama atau pernah dengar ada orang wudhu katanya pakai cuma segelas air aqua gelas, bahkan nggak habis. Emang boleh Ustaz wudhu kayak begitu? Boleh, asal tahu caranya. Nah, asal tahu caranya. Contoh, Bapak kalau mau praktek pokoknya aqua segini. Kan suka ada yang buat semprotan tanaman atau umpamanya orang punya burung buat semprotan burung tuh Pak, ada yang bulat kecil atau ada yang tinggi gitu kan, ada semprotan itu ya. Nah, itu airnya kita masukin tuh ke situ. Kemudian di saat kita umpamanya belajar praktek wudhu, contoh kayak membasuh wajah, itu semprotin aja ke wajah kita itu. Nah, itu air udah mengalir. Itu air udah netes. Nah, udah netes itu di wajah kita. Asal semua batasan wajah itu batasan wajah. Di atas adalah di awal jadinya rambut. Itu batasan wajah Pak. Bawah adalah ini nih, tulang yang ada di dalam dagu kita. Ini tulang di sini. Nah, itu batasan wajah di sini. Kemudian sampingnya adalah kedua ini bentolan dua telinga kita. Nah, nyambung ke sini nih ada tulang. Ini ada tulang rahan ya Pak. Tulang rahan. Nah, ini ke bawah tuh. Nah, ini termasuknya adalah dohir daripada wajah. Ini semua wajib kebasuh atau wajib dibasuh di saat kita wudhu. Harus merata. Kalau ada satu titik umpamanya ada yang terbasuh dan kita tahu bahwa satu titik ini nggak terbasuh di saat kita wudhu, maka cukup
menjadikan wudhu kita tidak sah. Ya, harus rata semua Pak, harus rata semua. Makanya sengaja ulama ngajarin sama kita membasuh wajah berapa kali afdalnya? 3 kali kan. Nah itu salah satu fungsinya adalah kalau nanti ada sebagian daripada wajah kita belum terbasuh, nanti bisa kebasuh di balikan yang kedua atau di balikan yang ketiga. Nah jadi batas itu Pak, dari atas awal jadinya rambut, dari bawah adalah ini nih tahta dakoni, artinya di bawah dagu kita ada tulang di sini. Kemudian samping kiri samping kanan ini ada rahang kita, naik sampai ke atas terus ke sini. Itu adalah dohirnya daripada wajah, nggak boleh dikurangi. Bagaimana kalau umpamanya ada sesuatu perkara yang ada di wajah kita? Contoh, umpamanya itu wajib dibasuh. Baik itu bentuknya rambut contoh seperti kumis, kemudian jenggot. Nah yang ada di situ basaron wasakron, apakah itu kulit yang numbuh di wajah kita, atau barangkali sakron bentuk rambut yang numbuh di wajah kita, termasuk ini alis, kemudian kumis kita, kemudian jenggot kita. Nah kalau ini termasuknya itu wajib, dan kemudian ini juga termasuknya wajib. Kalau jenggot laki-laki yang tebal nih Pak, yang tebal, ukuran yang tebal sama yang tipis bagaimana? Kalau kita sedang berhadapan, kata ulama ahli fikih, maka kulitnya nggak kelihatan, itu ukuran jenggot itu disebutnya adalah tebal. Maka hukumnya sunnah itu jari-jari tangan kita disela-selain ke bagian jenggot kita. Ngambilnya bukan dari sini Pak, bukan dari atas. Jadi ngambil air baru kemudian dari bawah ke atas, gitu. Itu hukumnya sunnah. Kalau laki-laki yang punya jenggot yang tebal, nah hukumnya sunnah digosok-gosok bagian dalamnya dan kemudian dimasukin untuk air ke dalam. Hukumnya sunnah. Kalau yang tipis ya, yang tipis kan insya Allah langsung masuk. Beda sama perempuan, atau disebutnya bencong kan? Ya, atau waria, gitu, atau waria. Kalau ada perempuan, dia punya jenggot tebal, atau ada waria yang punya jenggot tebal, emang ada? Ya Allah maka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Bapak pernah melihat di media ada perempuan yang kumis tebal kan? Ada juga yang jenggot tebal Pak. Ada juga. Nah kalau ada perempuan yang punya jenggot tebal, itu bukan sunnah lagi air masuk ke dalamnya, tapi hukumnya bagi dia dan termasuk bagi waria, hukumnya adalah wajib. Dia wajib betul digosok-gosok bagian jenggotnya dengan air. Nah, beda sama laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan umpamanya perempuan hukumnya wajib. Karena umumnya yang numbuh jenggot itu adalah orang laki-laki, sedangkan perempuan atau di waria, nah itu enggak umum terjadi seperti itu. Makanya dalam secara hukuman membasuh itu jenggot di saat dia wudhu, maka bagi laki-laki hukumnya masuk sampai ke dalamnya, hukumnya adalah sunnah, berbeda dengan hukum bagi perempuan. Bagi laki-laki hukumnya sunnah, bagi perempuan hukumnya adalah wajib hukumnya. Wajah Pak. Kata Bapak kalau pikir masih sifatnya dunia Pak. Dunia itu bisa banyak pertanyaan. Ustaz, membasuh wajah itu boleh enggak dari arah bukan dari atas dulu? Kalau ditanya boleh apa enggak, boleh Pak. Bapak membasuh wajah nih, pengen pokoknya sebelah kanan dulu, kiri mau belum? Itu wudu al-rofilah dasar asgori qadrillahi ta'ala. Kiri belum tuh, Bapak tunda, nggak masalah, gitu. Atau mau kiri dulu, boleh. Atau mau bagian bawah dulu, silakan. Cuma tetap di antara, baik itu dari kanan dulu, dari kiri dulu, atau dari bagian bawah dulu. Yang paling afdol itu adalah memulainya dari atas, dari awal jadinya rambut. Karena kenapa? Yang namanya air itu sifatnya adalah mengalir dan mencari tempat yang lebih rendah. Nah makanya untuk memudahkan kita wudhu, jangan ngambil dari bagian bawah dulu. Kalau mengambil dari bagian bawah, otomatis itu bagian atas nggak bakalan bisa ada air yang ngalir di sini. Nah kemudian kalau kita ngambil di kanan dulu, karena hukumnya sama rata antara kanan
kanan dan kiri, maka otomatis bagian kiri nggak bakalan terbasuh dulu. Maka yang afdol tetap yang afdol itu yang utama ngambil dari bagian atas, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, jadi yang kedua adalah membasuh wajah. Satu apa tadi Pak? Ya, yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga sekarang adalah wa masghul yadaini, membasuh kedua tangan kita. Sya'ron wa basaron, kulitnya atau rambut-rambut bulu-bulunya yang ada di tangan. Dan kemudian dianjurkan oleh ulama sama 3 kali. 3 kali Pak. Yang afdol begini Pak, yang afdol nih walaupun di keran, yang afdol kalau kita wudhu. Nah Bapak jangan wudhu begini doang nih, ini mentang-mentang keran nih, nah, digeser-geser gini doang. Begitu Pak. Nah, bagusnya sambil digosok-gosok. Dan yang paling afdol tetap begini Pak, diambil dulu tuh dari keran tuh yang afdol, kemudian ini aja, nah gitu ya, baru datang digosok. Begitu yang afdol tetap afdolnya. Tapi kalau Bapak umpamanya Ustaz, kalau begini saya nih umpamanya di keran, kemudian kita gini boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah, asal yang penting batasan itu tangan itu adalah sampai sikut. Ini karena memang nggak ada garisnya, tulang sih iya. Nah maka sunnah dilebihin sedikit. Karena ada kaidah usul fikih, li'anna ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara wajib tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan perkara itu. Maka sekalipun tadinya itu perkara enggak wajib, maka hukumnya jadi wajib, terbawa wajib. Nih, ngelebihin sikut itu hukumnya bukan wajib. Tapi tidak akan sempurna wudhu kita kecuali yakin bahwa sikut kita udah kebasuh. Maka hukum melebihinya, hukumnya bisa jatuhnya jadi wajib daripada kita nggak yakin. Nah, ini kaidah usul fikih, contoh kayak orang laki-laki yang dihitan. Saya mau nanya sama Bapak, hitan hukumnya hukum asal wajib apa mubah? Hukum asal nih, wajib apa mubah? Mubah Wan. Kayak makan, kayak minum, mubah. Bapak nggak mau dihitan nggak masalah, nggak mau disunat nggak masalah. Asal catatan, setiap kali Bapak mau sholat itu najis yang ada di bagian kulupnya itu wajib bersih. Caranya bagaimana? Terserah. Mau ditarik-tarik ke atas, disikatin tiap mau sholat, tiap habis buang air kecil, paling ledes doang. Gitu Pak. Asalnya kan begitu. Cuma kan nyiksa namanya. Islam mengajarkan terhadap kita, Allah memberikan ajaran terhadap kita. Rasul bilang, yasir wala tu'asir, basir wala tunadir. Nah, kasih ajaran umat ini Muhammad. Nah, kata Rasul juga nyampein ke sahabat, yasir wala tu'asir, kasih kemudahan, jangan pakai dipersulit. Kalau masih ada jalan mudah, kenapa kita mesti mencari jalan yang sulit? Basir wala tunadir, kasih umat ini adalah kabar gembira, jangan terus takut-takutin. Nah, begitu tuh. Nah, maka Islam sehingga melahirkanlah bahwa hukum sunnah, hukum khitan bagi laki-laki, karena sholat tidak akan sempurna, sholat tidak akan sah kecuali kotoran yang ada di bagian itu hilang. Maka hukum khitan dikaitkan dengan hukum wajibnya sholat. Maka secara usul fikih dikatakan khitan bagi laki-laki hukumnya jadi wajib hukumnya. Paham Pak? Contoh lagi, kiasin lagi. Perempuan kukunya pakai kutek, coba ya, kukunya pakai kutek perempuan. Atau maaf, zaman sekarang banyak orang yang ngecat rambut tuh. Maaf kalau kebetulan ada, ya, kalau umpamanya ada. Nah, contoh pakai kutek nih, kutek itu kan Pak ada yang nembus air, ada yang enggak, itu kan. Nah kalau yang nembus air itu nggak masalah. Ketika dia wudhu nih, umpamanya kuteknya ini yang memang tembus air ke dalamnya, ya, tembus air ke dalamnya. Contoh umpamanya kalau dicat kayak cat tembok yang biasa tuh, kan itu masuk tuh airnya. Nah, umpamanya. Nah, kalau yang nembus air nggak masalah. Cuma yang bermasalah itu adalah bagi perempuan yang pakai kutek, tapi kuteknya umpamanya kayak model cat cat minyak ya, cat minyak. Nah, kayak jenisnya yang cat minyak itu otomatis itu air nggak bakalan masuk ke dalamnya, sehingga kalau si perempuan itu wudhu maka otomatis wudhunya nggak sah. Maka caranya bagaimana?
Umpama pagi-pagi habis sholat subuh dia pakai dah tuh kutek. Entar mau sholat zuhur jam setengah 12 dikrok dulu tuh kutek. Kalau mau pakai lagi, entar habis sholat zuhur pakai lagi. Mau sholat asar kerik lagi. Lama-lama kali kukunya habis. Nah, berarti mendingan pakai, mendingan enggak. Kalau ya kayak begitu, mendingan enggak karena repot. Repot Pak. Ya kalau habis pakai kudu dikerok lagi, ntar pakai lagi, kerok lagi lama-lama pupuk kita habis. Ya kan perempuan tuh yang biasa pakai sama kayak rambut, maaf yang dicek rambut. Tapi awas Pak, dalam kitab Salamut Taufik dikatakan, maaf, ini kita bicara hukum. Kalau ngecat rambut boleh, warna apa aja boleh. Cuma yang diharamkan adalah warna hitam. Kalau itu jangan. Ya karena kenapa? Uban itu Pak, uban itu nggak jadi masalah. Itu uban justru di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dia beristighfar sama Allah atas dosa-dosa kita. Kalau sebagai dihilangin biarin aja. Biarin Pak, nggak masalah gitu. Makanya kalau betul saya juga udah berubah Pak. Jenggot baru, tapi kalau rambut itu dikit-dikit Pak. Ini kan peringatan dari Allah sebetulnya kan. Ya peringatan sebetulnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, nggak masalah biarin. Nah kayak model hak kayak begitu. Kita nih mau dicat rambut nggak masalah, dengan catatan awas jangan timbul hati kita jadi sombong dengan sebabnya kita mewarnai ini rambut, merasa kita lebih merasa nih lebih ganteng daripada orang lain dengan sebabnya kita ngecat rambutnya. Jaga hati kita. Karena kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bilang, la yadkhulul jannata man takabbaru biqalbihi walau mithqala dzarrah. Orang yang dalam hatinya ada sifat kibir itu sombong, takabur, ngerasa dirinya lebih daripada orang lain, baik dengan ilmu, baik dengan kekayaan, dan dengan parasnya yang dia miliki, merasa bahwa dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain. Maka apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Iblis itu bukan makhluk Allah yang bodoh, dia pintar. Iblis itu bukan makhluk yang tidak bisa apa-apa, dia itu luar biasa. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, apa kata Allah dalam Al-Quran? Usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan makhluk untuk bersujud di hadapan Nabi Adam, maka fasajadu malaikat, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Kata iblis, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, iblis, kata iblis, aku lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan oleh engkau dari api, kata iblis. Maka sumber api itu jauh lebih mulia ketimbang tanah. Maka di saat itu iblis inkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sifat kibir Pak. Nah sifat kibir ini adalah milik Allah, sifat Allah. Makanya dalam Asmaul Husna ada asma al-mutakabbir. Artinya Allah itu sombong. Allah mah sombong wajar, karena memang semuanya milik siapa? Milik Allah. Kita milik Allah. Langit bumi milik Allah. Kemudian surga neraka milik Allah. Memang Allah yang menciptakan, yang ngasih rezeki Allah. Kita tidak punya daya dan upaya, lemah kita, nggak punya kemampuan. Semua kemampuan yang ada pada diri kita itu hakikatnya adalah Allah yang ngasih terhadap kita. Nah, jadi kembali Pak, jadi yang kedua adalah membasuh wajah, batasannya tadi. Nah, yang ketiga adalah tadi membasuh tangan. Basaron wasaron. Basaron apa? Kulitnya. Contoh kayak orang pengusaha, kalau ada orang jarinya lebih daripada 5 bagaimana? Apa cukup yang 5 doang yang dibasuh? Karena umumnya jari orang berapa? 5. Nah, ada yang 6, ada yang 7 jarinya sebelah. Ini yang 2 lagi dibasuh apa enggak? Tetap, karena konteksnya basaron wasaron. Artinya kulitnya, dagingnya yang ada di situ yang lumpuh dalam satu tangan, maka semuanya mesti dibasuh. Walaupun jarinya lebih daripada orang lain, umpama orang punya jari 6 atau 7 dalam satu tangannya. Yang ini juga umpamanya sama, maka semua apapun yang ada di sini itu wajib untuk dibasuh. Termasuk rambut-rambutnya yang ada di sini itu juga sama, wajib untuk dibasuh. Itu fardu wudu nomor berapa Pak? Ketiga. Satu apa tadi? Ya, yang kedua membasuh wajah atau mencuci muka. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat itu adalah wamashu roksin, membasuh sebagian daripada rambut kita. Mengusap, maaf, bukan basuh, mengusap sebagian daripada rambut kita. Karena konteksnya ngusap, maka tidak usah ada air yang mengalir.
Maka cukup Bapak ngambil tuh sentuhin ujung tangan kita ke air, dan airnya nggak mesti disimpan di sini. Cukup asal basah tangan kita, usapin ke bagian rambut. Rambut yang mana? Boleh nggak rambut yang belakang? Boleh. Rambut yang samping boleh nggak? Boleh. Jadi kalau Bapak punya wudhu nih, wudhu, ada orang mau pasang wudhu, nyapu rambutnya bagian belakang doang gini. Nah, Bapak jangan kaget, sah tetap. Asal yang penting, kalau rambutnya panjang, udah melebihi daripada batas lehernya, nah yang panjangnya nggak bisa. Yang lebih daripada batasan ini kepala nih, lingkaran kepala. Ini yang udah keluar tuh nggak bisa dibasuh. Umpama kayak udah perempuan, rambutnya umpamanya sampai di bokongnya, sehingga pas lagi wudhu umpamanya malas ujungnya doang, umpamanya dikenain ke keran gini-gini nama dia. Nah, itu tetap nggak bisa, Pak. Nggak bisa, karena udah melewati batasan kepala. Sekalipun itu rambutnya lagi dikondek nih, lagi digulung di atas. Umpama rambut yang panjang nih sama dia nih, sama perempuan umpamanya lagi digulung lah. Nah, dia nih membasuhnya, yang ketika itu rambutnya diurai. Nah, ketika diurai udah melebihi batasan kepala, maka itu rambut yang dia usap ketika dia wudhu. Yang kalau itu rambutnya diurai ternyata sudah melebihi daripada batasan kepala, maka hukumnya membasuh menyapu itu rambutnya, hukumnya tidak sah. Jadi Bapak nyapu rambut yang mana nggak masalah. Nggak masalah, bagian depan, belakang, kiri, kanan, silahkan. Nah, itu yang nomor keempat. Nomor kelima, wa mashur rijlaini ma'al ka'baini adalah membasuh kaki dengan kedua mata kakinya. Batasannya, maaf, saya sedikit angkat kaki saya. Nah, Pak, sampai batasan ini nih, mata kaki, batasannya. Dan kemudian sunnahnya, jangan gini-gini doang, Pak, digeser-geser doang. Sunnahnya itu gini, bukan dari sini, bukan dari atas, digosok-gosoknya. Sunnahnya itu dari bawah. Kaki kanan pakai tangan kiri, kaki kiri pakai tangan kanan. Jadi ini keran. Nah, maka Bapak corokin begini. Tuh, dicorokin begini Pak caranya. Nah, kemudian baru diusap-usap yang lain. Jadi dari bawah nih, dari bawah. Masukin jari-jari tangan kita, dan kemudian habis dicorokin gitu baru kita usap. Nah, yang ini juga sama, yang bagian kiri. Ini keran dari sini. Kemudian kita basahin kaki kita. Kemudian bagian jari-jari tangan kita yang kanan masuk di jari-jari kaki kita yang sebelah kiri, dimasukin ke sini, dan kemudian baru dibasuh. Nah, itu tata cara di dalam wudhu yang sempurna. Berapa kali? 3 kali basuhan. Udah berapa tuh? 5. Yang keenam adalah at-tartibu, tertib. Apa tertib? Nyusun sesuai dengan aturan. Pertama tadi apa? Niat. Yang kedua membasuh wajah. Kemudian yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat menyapu rambut. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai batasan mata kaki. Nah, itu nyusun kayak begitu itu wajib. Nggak boleh kita umpamanya habis niat kemudian umpamanya tangan dulu, habis tangan kemudian kaki dulu. Nggak boleh, mesti tertib sesuai dengan urutannya, nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 6, nomor 5 tadi di dalam anggota. Nah, tambahan sedikit, kalau Bapak bertanya lebih lanjut, kenapa dalam anggota wudhu itu ada yang dibasuh, ada yang diusap? Itu berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Kalau Bapak baca itu dalam salah satunya kitab Safinatun Najah. Kenapa ada anggota badan, anggota wudhu itu ada yang dibasuh, ada yang diusap? Berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ini muka, ini tangan, ini kaki dibasuh. Sedangkan kalau rambut cukup diusap. Alasannya karena ini wajah nih, yang makan itu buah holdi, sama yang ngeliat itu buah holdi, itu bagian di wajah, banyak dosanya. Mata banyak dosanya, ini mulut banyak dosanya. Sehingga di waktu wudhu basuh tuh bagian wajah kita dengan sempurna 3 kali. Kemudian tangan sama dibasuh, karena kenapa? Yang penting itu buah holdi kan tangan. Dan kemudian kenapa kaki dibasuh? Karena yang jalan untuk metik itu buah holdi adalah kakinya. Dan kemudian kenapa rambut diusap? Alasannya dalam kitab dikatakan rambut diusap karena waktu itu rambut cuma sekedar menyentuh daripada sebagian pohon dan dedaunan yang ada di dalam surga, di dalam pohon holdi tersebut. Itulah salah satu alasannya kenapa anggota wudhu itu ada yang dibasuh dan ada yang diusap.
Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, dan kemudian waktu masih ada beberapa menit lagi ya. Belum bisa ya? Belum bisa. Barangkali ada pertanyaan. Insya Allah ini mas sekedar diskusi aja Pak, berbagi ilmu. Barangkali saya bisa, insya Allah nanti saya jelaskan. Silakan yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, mohon diulang mengenai yang rambut tadi, yang di batas kepala ya. Saya tadi kurang begitu paham. Oh iya. Lanjut yang kedua, setahu saya ini Ya. dari guru saya dulu, Betul. itu apa nih? Itu. Hidung, Ya. kemudian kumur, kemudian Ya. telinga, Betul. itu dicuci. Ah, Mohon penjelasan. ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus, pimpinan kita, mudah-mudahan panjang umur sehat. Amin. Pertama tadi masalah menyapu rambut Pak Agus ya. Nah jadi rambut yang boleh kita usap di waktu wudhu itu adalah rambut yang memang masih dalam kategori ada di dalam bagian kepala. Jadi kalau rambut yang udah panjang melebihi batasan kepala, ya, kepala kan ini ya Pak ya, batasan ini leher kan, leher ke atas ini kepala, leher ke bawah ini bagiannya adalah badan. Nah, jadi kalau udah melebihi ini, ini kepala kan ini. Nah, kalau udah melebihi bagian kepala, maka itu nggak bisa diusap halus. Udah nggak bisa diusap. Mau bagian depan, pokoknya rambutnya panjang nih, panjang. Sehingga pokoknya lebih segini nih rambutnya. Nah, atau bagian samping kanan, samping kiri, atau bagian belakang, rambutnya panjang. Maka yang panjang itu ketika berwudu tidak bisa untuk diusap. Berarti yang diusap yang bagian dalamnya, yang ada masih dalam konteks batasan kepala. Contoh, bayangin dah ini umpamanya rambut di bagus. Rambut saya umpamanya segini nih. Nah ya, kalau ini kan masih bagian batasan di kepala nih, ya batasannya ya. Nah, ini kayak yang panjang ini saya nggak bisa nih membasuh ini rambut yang ini. Ini nggak sah. Walaupun itu rambut yang panjang ini lagi digulung di atas. Nah, digulung ke atas. Dan saya membasuhnya yang ini, bukan yang bagian dalamnya. Nah, maka secara aturan fikih itu hukumnya tidak sah. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua. Malam hari ini yang baru saya bahas itu masalah baru yang wajib-wajibnya bagus. Iya. Nah, jadi untuk kumur istinsak namanya, kumur madmadoh namanya, berkumur. Kemudian memasukkan air ke lubang hidung namanya istinsak. Itu insya Allah dalam pertemuan pengajian kita berikutnya insya Allah nanti saya jelaskan. Nah, jadi kenapa nggak saya bahas malam hari ini? Karena itu termasuknya adalah yang sunnahnya, bukan yang wajibnya. Jadi malam hari ini baru membahas konteks yang wajibnya. Insya Allah nanti yang sunnahnya juga banyak. Nah, salah satunya adalah yang Pak Agus sampaikan tadi, yaitu berkumur dan kemudian istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Itu pun bukan begini Pak, sunnahnya dihirup. Kalau bisa dua-duanya, mulut nyedot itu air, kemudian hidung kita juga ngisep juga itu air. Yang afdol begitu. Cuma kalau nggak bisa satu-satu, kumur dulu 3 kali, habis kumur 3 kali kemudian istinsak. Bukan begini Pak, suka ada orang wudhu begini Pak. Nah cuma begini doang kan. Nah jadi konteks istinsak itu bukan begitu, tapi dihirup. Nah tapi nggak terlalu dalam, nggak, asal itu udah masuk kemudian kita keluar. Gitu. Habis itu kemudian kita wudhu kan gitu. Nah keluarin lagi itu air. Gitu. Nah jadi insya Allah itu yang sunnah-sunnahnya nanti saya bahas di pertemuan pengajian yang akan datang. Cuma saya jelasin alasannya karena itu termasuknya adalah yang sunnah, bukan yang wajib. Itu bagus. Cukup bagus. Ya, termasuk tangan. Ya, termasuk sebelum wudhu nih kita kan sunnah tuh. Kalau ada najis wajib malah. Tapi kalau nggak ada najis hukumnya sunnah. Yakin di tangan kita pasti periksa. Kalau cuma kotor nggak masalah, asal yang penting jangan najis. Nah kalau najis wajib dibasuhnya sebelum kita wudhu. Tapi kalau cuma kotor itu konteksnya adalah sunnah, dibasuh sampai pergelangan. Sebelum wudhu kita basuh dua-duanya, pergelangan tangan kita. Itu termasuk yang sunnah. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang insya Allah saya sampaikan. Yang lain barangkali masih ada, silakan. Kalau lagi urut, jangan dulu Pak.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak, Iya. apakah sah wudhu kita apabila kita setelah buang air kecil, tetesannya itu kena pakaian? Apakah itu sah Pak? Itu sholat atau wudhunya sah Pak? Iya. Iya. Nah jadi habis wudhu kemudian ada tetesan kotoran. Kan sebelum wudhu. Oh sebelum wudhu. Kita kan Buang air kecil. Tetesan itu kan kena pakaian. Iya betul. Nah, apakah itu sah sholatnya apa tidak Pak? Oh iya. Kalau wudhunya enggak ya kan, enggak jadi masalah kan? Ya. Nah pertanyaannya itu sholatnya ya. Iya. Sholatnya sah apa enggak? Nah yang namanya najis itu Pak sedikit atau banyak itu hukumnya termasuknya tetap aja najis. Jadi kalau pakaian kita terkena daripada cipratan kecil tapi kelihatan nyata, kecuali yang tak kelihatan nyata. Nah, artinya gini, kalau umpamanya kelihatan nih pas kita buang air kecil, kemudian kayak ada molekul gitu kan, kayak debu lah. Nah, tapi jelas kita ngelihat bahwa itu yang semacam debunya itu ketiup angin dan kemudian kenalah di sebagian pakaian kita atau di badan kita. Maka kalau jelas mata kita melihat, itu hukumnya berarti sholat kita tidak sah. Tapi kalau umpamanya ada yang bagian molekul-molekulnya itu nggak bisa kelihatan oleh mata kita sehingga kita nggak tahu nih ada yang kena atau enggak, baik ke sebagian badan kita yang lain atau barangkali ke pakaian kita. Kalau memang enggak nampak jelas kelihatan, itu termasuknya adalah makfuun anhu, artinya dimaafkan. Nah, tapi yang jelas tadi Pak, kalau pemain pas dilihat ya basah, kena nih, atau nyiprat tadi, makanya kan maaf Pak, kalau kita bicara orang yang waro artinya apik, makanya kan maaf. Kita ini buang air kecil itu kan kata Imam Abu Les As-Samarqandi di dalam salah satu kitabnya adalah kitab Tanjul Ghafilin. Beliau mengatakan kalau kita pengen selamat dari siksa kubur, pelihara 4 hal dan kemudian hindari 4 hal. Nah salah satunya yang mesti dihindari itu adalah ngencing dalam keadaan berdiri. Karena kenapa? Takutnya nanti ada yang berbalik, baik itu ke anggota badan kita atau ke sebagian daripada pakaian kita. Itu menurut pendapat Imam Abu Les As-Samarqandi. Kalau kita pengen bicara apik, sebaiknya kita menghindari hal itu. Jadi tetap Pak, hukum sholatnya tidak sah. Itu Pak. Karena alasannya kenapa? Karena kita sholat membawa najis. Sedangkan sholat itu wajib suci daripada najis, baik fil badan dalam tubuh kita, kemudian lagi pisau dalam pakaian kita, dan kemudian yang ketiga fil makan, artinya tempat yang kita pakai sholat mesti tidak ada najis atau bersih dari najis. Itu Pak. Cukup? Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panas sedikit. Nah gini Pak, Ustaz, jadi kan kita lagi wudhu. Iya, tuh. Atau orang-orang lagi wudhu kan ada yang masih ngobrol, kadang-kadang masih ngomongin politik. Iya. Nah itu gimana? Terus kadang-kadang kita lagi wudhu, kita udah tahu nih sebaiknya kan nggak usah ngobrol ya. Iya. Tapi ada yang ngajak kita. Ya, Iya. Akhirnya kita wudhu sambil ngobrol. sebaiknya gimana tuh kita nih yang lagi wudhu nih gitu? Nah jadi kalau kita wudhu kemudian kita ngobrol itu hukumnya makruh Pak. Makruh. Jadi sebaiknya kita menjawab pertanyaannya nanti setelah kita wudhu. Memang nggak batal. Bapak sambil wudhu nih, sambil ngobrol. Nah itu nggak batal, tetap sah wudhunya, cuma makruh. Nah makruh itu artinya adalah sesuatu perkara yang dibenci sama Allah Ta'ala. Berarti sebaiknya kita menghindari wudhu dalam keadaan kita mengobrol. Jadi kalau lagi wudhu tetap fokus. Nah karena otomatis kata Rasulullah kan begini, al-qalbu wahidun idza staghala an syai'in saqata alihi. Hati itu cuma satu. Kalau hati kita lagi fokus sama sesuatu perkara, otomatis yang lain bakal hilang. Nah, jadi kalau kita lagi fokus nih sambil wudhu, tapi kemudian kita menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaan atau barangkali kita ngedengerin pertanyaan dari teman umpamanya, maka secara otomatis ini yang kita
kita lakukan ini wudhu, maka secara otomatis itu sangkoto alibihi, nggak bakalan bisa fokus hati kita di dalam melaksanakan wudhu yang sempurna. Nah makanya hindari dulu dah tuh, jawabnya hindari dulu, nanyanya hindari dulu, ngobrolnya hindari dulu, fokus kita dalam wudhu. Tapi kalau ternyata umpama kejadian kita tetap wudhu dalam keadaan berbicara, sah atau tidak wudhunya, tetap hukumnya sah, tapi makruh. Makruh Pak. Masih ada, silakan satu orang lagi barangkali yang mau bertanya. Lainnya. Waalaikumsalam. Misalkan kita ya ada kecelakaan, Ya. terus kan diperban, itu wudhunya gitu gimana? Nah, itu bagus Pak pertanyaannya. Nah, jadi secara hukum asal, kalau yang namanya kita wudhu, apapun yang terjadi kan memang harus dibasuh. Nah, maka kalau kita pengen wudhu kita, kalau sebagian anggota wudhu kita ada yang luka, maka sebaiknya ketika sebelum kita diperban, nah itu kita wudhu dulu Pak, wudhu dulu. Nah maka nanti bisa Bapak tetap wudhu ketika ini udah diperban nih. Nah udah diperban, tapi tadinya sebelum diperban Bapak udah wudhu dulu. Maka cukup kata sebagian ulama diusap bagian atasnya yang bagian perbannya, yang lainnya silakan. Atau diganti dengan cara kita tayamum gitu, diganti wudhunya dengan cara tayamum. Kalau memang itu luka dengan sebabnya kena air bakal timbul parah atau terlebih umpamanya kalau menimbulkan kematian, maka secara otomatis wudhu kita diganti dengan tayamum. Cukup barangkali Pak, udah waktu isya. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir malam hari ini semuanya mudah-mudahan sehat, lahir batin kita, panjang umur kita, berkah hidup, berkah rezeki kita, segala hajat kita mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan shalihan maqbulan wa dzanban maghfuran wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.